Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Jumpa lagi dengan saya teman-teman, Afandi M Channel ya. Nah, kali ini saya akan sedikit presentasi tentang bagaimana teknik satu tanaman melon berbuah dua ya teman-teman ya. Berbuah dua. Jadi dulu berbuah dua itu, satu tanaman berbuah dua itu ada caranya, ada dua ya teman-teman. Satu misalkan dengan membuat percabangan. Jadi satu tanaman itu dicabangkan dua dari bawah ya. Jadi biasanya cabang satu dan cabang kedua gitu ya, itu dibiarkan supaya panjang ya. Kemudian nanti dipilih tuh kan, jadi ada 3 cabang ya teman-teman. Kemudian dipilih mana yang cabangnya besar ya, atau seragam gitu. Baru nanti yang satu dimatikan. Apakah itu cabang utama dimatikan sehingga yang akan panjang itu cabang satu dan cabang dua. Panjang terus, kemudian nanti dibuahkan sama aja di cabang atau subcabang atau cabang ke-9, yang cabang satunya itu yang ke-9, 10, 11, cabang yang kedua juga ke 9, 10, 11. Jadi satu tanaman buahnya 2. Akibatnya apa? Daunnya banyak teman-teman. Jadi satu cabang daunnya misalkan 30, cabang yang dua 30, jadi 60 daun. Akibatnya dia harus banyak nutrisi yang dibutuhkan karena daunnya banyak, dan sehingga itu juga sebenarnya pemborosan dari nutrisi teman-teman. Nah, yang kedua adalah membuat satu tanaman 2 cabang itu dengan membuahkan di satu cabang, tapi buahnya itu di 2 tempat, misalkan di cabang ke-9 sama ke misalkan 18 gitu. Jadi biasanya di jaraknya itu 10 daun ya, di cabang misalkan cabang 6, kemudian nanti di cabang 16 gitu. Tapi itu kendalanya panennya berbeda teman-teman ya, panennya akan berbeda ya. Karena polinasinya akan berbeda, bisa berbeda sampai 1 minggu tuh teman-teman. Tapi kalau yang tadi di awal tuh yang dicabangkan 2, bisa panennya bisa seragam sama ya waktunya. Nah, kemudian yang baru-baru ini adalah teknik satu tanaman melon berbuah 2 di satu cabang yang sama, di batang, maksudnya di cabang utama, satu cabang utama, dan nanti dibuahkan 2 ya. Ayo kita bahas ini. Nah, untuk supaya kita bisa sukses ya, atau supaya efektif lah ya, supaya kita bisa sukses menanam satu tanaman 2 buah itu, pertama pilih benih melon F1 teman-teman ya. Itu yang pertama. Dimana ya kita tahu lah bahwa benih F1 adalah benih hibrida. Ini teman-teman yang belum tahu benih F1 banyak juga sih. F1 itu apa? F1 itu benih hibrida atau keturunan pertama dari persilangan 2 atau lebih induk dengan sifat yang unggul. Jadi ada 2, misalnya ada 2 melon yang sifatnya unggul ya, melon A, melon B, kemudian dikawinkan silang sehingga punya keturunan ya, anaknya lah. Nah, anaknya ini disebut F1 ya. Nah, kalau F2 itu adalah buah yang diambil bijinya dari tanaman F1, jadi F2. F3 ya dari F2 gitu, jadi keturunannya ya. Nah, disarankan memang kita harus beli dari pabrik lah ya, dari pabrik F1 ya teman-teman ya. Itu yang pertama. Yang kedua, lihat juga produsennya atau lihat juga mereknya teman-teman ya. Jangan sampai kita menggunakan brand-brand yang belum terbukti bagusnya gitu teman-teman ya. Atau brand yang biasanya gampang kena penyakit gitu. Tanaman-tanaman varietasnya tuh gampang kena penyakit. Ada teman-teman ya. Ada juga brand-brand yang tanamannya itu kuat terhadap penyakit. Misalkan saya pernah nanam 2 jenis tanaman dalam satu greenhouse ya teman-teman ya. Yang satu itu kena embun tepung teman-teman. Embun tepung kena, satu jenis itu kena. Nah, jenis yang kedua itu nggak kena teman-teman. Walaupun ada misalkan di satu baris itu ada 50 varietas yang A, kemudian yang kuatnya itu cuma ada sekitar 5-10 di situ gitu. Kebetulan salah tanam ya. Keselimpet, bukan keselimpet ya, dia
salah naruh, salah nanam gitu ya. Nah, si varietas B itu nggak kena teman-teman. Padahal semua varietas yang A itu di satu baris itu kena embun tepung. Nah, kita harusnya milih yang kayak gini nih ya. Nah, itu teman-teman ya. Jadi kita lihat, ada lagi yang saya juga pernah beli ya. Itu Cantaloupe ya, Cantaloupe mereknya memang ya dari Amerika itu, cuma udah packingnya kayaknya Indonesia ya. Benihnya katanya dari Amerika, tapi packingnya Indonesia. Saya beli itu, cuma isinya kan cuma 10-10 ya, 10-10. Jadi saya waktu itu saya beli 500 tuh, saya beli berapa tuh? Wow, banyak tuh. Ya saya beli banyak. Kemudian saya tanam itu, ternyata ya gitu teman-teman. Pertama dia nggak berkecambahnya itu nggak sampai 90% ya, bahkan sampai kira-kira 70%. Kemudian udah gitu ditanam juga hasilnya kurang bagus. Nah, jangan milih seperti itu, milih yang sudah inilah, misalkan dia kelas-kelas Intanon, Fujisawa, atau kelas-kelas dari Jepang, misalkan apa ya dari Jepang itu kok lupa saya, atau misalkan dari Tunas Agro gitu misalkan ya, atau dari Capana Merah gitu ya, bisa juga misal Alisa, atau misalkan Suthami ya, bisa dijualkan tuh. Jadi nah pilih-pilih seperti itu ya. Sakata Glamor ya, Sakata Glamor ya. Kayak gitu ya teman-teman. Kemudian, nah iya, itu jangan menggunakan benih dari merek yang meragukan. Yang tadi saya bilang tadi, yang misalkan ini untuk tanaman ini, benih ini untuk kebun hobi ya, jadi bukan produksi ya. Jadi ya kita hindarilah, kita gunakan varietas yang benar-benar terbukti ya. Nanti satu lagi teman-teman, jadi kalau bisa, kalau mau menduakan itu, pilih benih-benih atau varietas yang beratnya bisa di atas 1,5 ya, yang rata-ratanya ya. Jadi kalaupun kita sedikit melenceng gitu ya, paling dapat 1 kilo lebih itu udah bagus. Jadi kalau 2 kan jadi 2 kilo lebih teman-teman ya. Saya pernah nanam Intanon itu beratnya 1,1, 1,1, ada yang juga 1,2, 1,1. Jadi satu tanaman 2 kilo kan teman-teman. Daripada satu tanaman kita tanam sampai 2 kilo atau 1,8, unggul yang 2 tanaman tapi masing-masing 1,2, 1,1, jadi 2 kilo. Dan kalau kita jual pun 1 kilo itu di pedagang-pedagang pedagang buah dengan harga misalkan jual 35-38 ribu per kilo Intanon misalkan, itu jadi lebih murah, jadi bisa dibeli, daya beli masyarakat kan kita sekarang lagi rendah ya. Jadi tapi masyarakat kita pengen beli buah. Nah, kalau lihat buah yang 1,8 kilo kali 35 berapa tuh? Yang 2 kilo kali 70 ribu. Ada yang nanam misalkan 3 kilo, jual 3 kilo ya kecuali diturunin harganya. 3 kilo jadi 20 ribu, jadi dia dapat 60 atau diturun harganya. Harusnya sih sebenarnya petani kalau rata-rata 2 kilo harga diturunin ya, supaya daya beli masyarakat terserap. Itu jadi pertama itu benihnya harus kita pilih benih F1 dan dari produsen yang sudah terbukti bagus ya gitu. Juga cari varietas yang beratnya di atas 1,5 kilo lah kalau bisa, atau rata-rata bisa 1,5 kilo. Intanon itu rata-rata 1,7 kalau udah kita lihat dari speknya itu. Intanon 1,7 ya, Fujisawa bisa 2 kilo ya. Kalau Adinda dari Tunas Agro bisa 2 kilo, bisa 3 kilo tuh. Jadi kalau kita tanam dengan bagus, matahari bagus, pupuknya bagus, nutrisinya, bimixnya itu bisa 2 kilo. Jadi kalau misalkan 1,5 aja udah oke, bisa 3 kilo ya teman-teman. Nah kemudian yang pertama kita tanam di musim kemarau, jangan musim hujan. Kenapa? Kalau kita mau satu tanaman 2 buah itu ya teman-teman, tanam di musim kemarau, jangan di musim hujan. Sebenarnya bisa aja, tapi nanti resikonya buahnya nggak sesuai harapan ya. Kalau musim kemarau kan sinar matahari full ya, jadi fotosintesis bisa maksimal. Karena berat buah itu tergantung dari
sinar matahari teman-teman. Kalau sinar mataharinya full, berat buahnya bisa bagus. Kenapa? Fotosintesis itu pabriknya itu untuk membesarkan buah kan itu daun teman-teman. Daun tuh kalau dia produksi butuh fotosintesis. Kalau misalkan pabrik tekstil, yang dibutuhkan apa? Misalkan listrik. Kalau listriknya listriknya hidup mati, ya produksi nggak jalan. Ini juga sama, daun kalau mataharinya kurang, ya nggak bisa fotosintesis. Ya, gitu, fotosintesis kurang. Jadi usahakan musim kemarau. Kalau mau musim hujan dipaksakan silakan aja, tapi buahnya mungkin nggak maksimal gitu ya teman-teman. Nah kemudian kalau musim kemarau itu gangguan dari jamur patogen itu, jamur bakteri itu yang diakibatkan oleh daun yang lembab itu berkurang ya, sedikit. Jadi sedikit. Musim kemarau itu biasanya kalau penyakit dari jamur itu embun tepung ya, karena embun tepung itu memang dia itu tempatnya di daun itu dia sebenarnya suhunya itu cenderung suhu kamar ya, kalau nggak salah ya teman-teman. Makanya coba aja perhatikan, musim hujan tuh jarang embun tepung ya. Musim kemarau itu kadang embun tepung muncul ya, terutama di dataran yang tinggi ya, dataran tinggi ya. Embun tepung itu sebagai salah satu, makanya salah satu wabah lah istilahnya, atau salah satu penyakit yang sering muncul di musim kemarau ya. Makanya kalau tanam musim kemarau ya kalau mau dua, itu saran dari saya sih, Yang kedua itu adalah yang ketiga polybag dan jarak tanam ya teman-teman. Nah, berapa ukuran polybag untuk menggunakan untuk satu tanaman 2 buah itu? Usahakan 40 x 40 minimal ya. Kalau lebih gede bagus nggak? Malah lebih bagus 45 x 45 misalkan, atau 50 x 50 itu luar biasa lebih bagus ya, lebih bagus gitu. Jadi buah bisa besar, bisa lebih besar daripada yang 40 x 40. Coba aja, saya udah pengalaman ya, udah praktekkan. Kalau misalkan 40 x 40 sama 50 x 50 polybag dengan nutrisi yang sama, pasti lebih besar buahnya di 50 x 50. Karena apa? Karena dia volume airnya itu cukup tersedia dengan bagus ya kalau 50 x 50 dibandingkan yang 40 x 40. 40 x 40 itu maksimum tuh 2 liter aja itu. Kalau kita 2 liter kita kasih setiap hari 2 liter itu masih oke. Tapi kalau kita tambah sedikit aja, misalkan 2 liter 200 gitu ya, 2,2 liter itu udah banjir teman-teman, netes ya, netes. Itu ya teman-teman. Kemudian media tanam bisa full kokopit ya, kalau fertigasi tetes kan full kokopit ya. Oh ya, ini untuk fertigasi tetes ya, saya bicaranya untuk fertigasi tetes. Media tanamnya full kokopit. Nah, tapi bisa juga ditambah dengan 10% pupuk organik ya, kalau pengennya, supaya ibaratnya boosternya lah dari kasih pupuk organik ya. Jadi supaya nutrisinya itu bisa terbantu ya dengan pupuk organik. Ya, kalau satu tanaman, satu buah dikasih pupuk organik ditambah 10% pupuk organik juga sebenarnya nggak masalah ya. Cuma kan kalau nambah pupuk organik jadi mahal, jadi nambah kos ya teman-teman. Ya. Tapi full kokopit juga nggak masalah, full kokopit juga. Saya full kokopit aja. Saya belum pernah ditambah 10% pupuk organik. Tapi ini disarankan kalau mau nambah 10% pupuk organik bisa, silakan. Kemudian jarak tanam harus minimal 50 ya, 50 cm jarak tanam, supaya daun-daun tetangganya itu tidak menghalangi teman-temannya gitu ya. 50 cm itu memang setting musim kemarau ya, musim hujan ya, musim hujan. Tapi kalau kita mau tanaman kita lebih dapat mataharinya lebih bagus ya, 50-50 lah minimal ya. Kalau musim kemarau itu memang masih berani 45 x 45. Kalau si atap kita itu diffuser ya, diffuser itu artinya ketika sinar matahari masuk, radiasi panas itu menyebar, efek menyebar ya.
itu bisa lah 45 kali 45. Tapi kalau cuma derek ya 50-50. Kalau syukur-syukur kalau mau 55 ya 55 cm lebih bagus gitu ya. Jadi biar matahari itu kena ke tanamannya. Dan juga diperhatikan sebenarnya ya itu ya, jadi matahari ini penting ya teman-teman. Matahari itu penting banget ya untuk pembesaran buah ya. Tadi saya bilang tadi pabriknya itu butuh bahan bakarnya apa? Matahari ya. Itu. Nah kemudian masalah polinasi dan nutrisi teman-teman. Nah ketika kita ingin membuahkan buah itu tetap saja sih sebenarnya cabang 9 sampai 11 ya, agar hasilnya optimal ya, teman-teman. Nah kemudian diusahakan tuh cabangnya berdekatan teman-teman. Misalkan yang mau dibuahkan 9 sama 10 atau cabang 10 sama 11 atau 11 12 gitu ya teman-teman ya. Bisa ya teman-teman. Diusahakan. Jangan misalkan 9 sama 12 atau 9 sama 11 atau 9 sama 12 ya. Kejauhan teman-teman, takutnya dia nggak seimbang. Jadi satu kecil satu besar. Biasanya kalau nggak seimbang itu satu kecil satu besar itu terus begitu sampai panen tuh gitu terus. Lebih besar yang ini tetap. Tapi kalau seimbang dia akan seimbang terus loh. Seimbang, paling selisihnya sedikit kayak misalnya 1,2 sama 1,1 gitu ya. Atau 1,3 yang 1,3 yang 1,4 bahkan ada yang sama 1,2 gitu ya. Kalau ada yang 1,5 luar biasa ya. Nah kemudian saat polinasi diusahakan berbarengan, cari yang berbarengan gitu ya, diusahakan kalau bisa. Kalau nggak bisa ya kita cari nanti buahnya yang ketika pemilihan buah kita cari yang seragam, seragam maksudnya seimbang gitu, besarnya itu hampir mirip. Jangan satu sebesar telur ayam, satu sebesar bola basket gitu misalkan. Bola basket, bola apa namanya ya sebesar gini lah misalkan. Jangan, harus seimbang gitu, harus seimbang. Cari pilihnya yang seimbang ya. Kalaupun misalkan dapatnya 9 sama 11 ya nggak apa-apa sih, asal seimbang. Kalau 9 10 kemungkinan seimbang ya, 10 11 seimbang juga ya. Kemudian setelah dia polinasi, nutrisi kita upgrade ya, kita naikinnya berapa? Naikinnya satu setengah kalinya. Misalkan dulu 1100 ya ppm atau 1200 ya, dinaikin lah. Misalkan sampai 1700 gitu, naikin langsung 1,5 kali ya. 1000 misalkan dulunya 1000 jadi 1500 atau 1100 ya 1600 gitu ya. Dinaikin 1,5 kalinya ya, langsung ya dinaikin. Jadi kan volume juga dinaikin, volume air juga dinaikin. Tapi kalau 40 kali 40 ya 2 liter udah mentok ya, ya nggak apa-apa 2 liter tapi si ppm nya dinaikin ya. Tapi memang posnya lebih tinggi ya. Kalau kita biasa 1200 ppm terus kita naikin 1500 ya memang bengkak sih, bengkak. Tapi mudah-mudahan bisa tergantikan dengan berat ya, dengan beratnya ya. Kemudian bila perlu itu dibantu foliar, pupuk foliar. Foliar itu adalah pupuk daun ya, yang disemprot ke tanaman, ke daun-daun ya, ke daunnya disemprot. Misalkan ketika masa pembungaan dia butuh banyak fosfat, ya kita misalkan bantu pupuk yang mengandung fosfor ya. Fosfat atau fosfat, mengandung P ya kita. Atau kalau misalkan di usia vegetatif kita bisa bantu dengan kalsium nitrat dan KNO3 kita semprot berbarengan gitu. Kalau memang dibutuhkan foliar. Pembesaran buah kita bisa pakai MKP yang pupuk yang mengandung K, MKP atau SOP kita bisa gunakan. Gitu teman-teman ya. Nah, itu salah satu teknik untuk satu tanaman dibuahkan buah. Oke, demikian teman-teman ya. Demikian. Nah, dari pengalaman saya kemarin itu saya rencananya memang satu tanaman dibuahkan dua ya. Cuma nggak berhasil teman-teman. Nggak berhasil kenapa? Ketika polinasi hujan. Itu musim kemarin. Jadi Agustus, September, Oktober.
awal Agustus, pertengahan Agustus ya, Agustus, September, Oktober. Jadi panennya tuh November kan. Itu 70 HST ya, 70 sampai 75 HST. Intanon dan Sudhami ya. Nah, sebenarnya gitu semua dibuahkan 2 ya. Semua ini ternyata nggak bisa karena apa? Ketika polinasi hujan mendung ya. Jadi banyak yang gagal tuh buahnya ya. Jadi nggak bisa. Adapun yang bisa paling cuma sekitar 10% ya. 10% itu bisa. Dan hasilnya 1 kilo 1 kilo lebih ya. Dan yang lain gagal karena buahnya satu besar satu kecil di atas, kadang gitu ya. Ini nggak seimbang ya. Yang di sini gagal gitu ya polinasinya. Memang polinasi kalau musim hujan ada triknya ya. Tapi kalau misalkan itu pun kalau misalkan berhasil ya bagus ya. Triknya itu memang 2 atau 3 jantan satu betina. Karena memang polinasi itu membutuhkan selain membutuhkan boron dan kalsium, dia juga sangat membutuhkan matahari. Oke, itu saja teman-teman.